Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat salam kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan taklim kita yang belum terselesaikan dalam pembahasan wasaya Qur'aniyah liman balaghal arba'in atau asrafus sinul arba'in. Wasiat-wasiat yang ada di dalam Al-Quran, khususnya bagi mereka yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di antara ayat yang berisi tentang wasiat Quran adalah yang baru saya bacakan tadi, dan kemudian ada sebagian yang bertanya, kenapa wasiat ini ditujukan kepada mereka yang usianya berkepala 4, atau dengan pertanyaan limadzal arba'in, kenapa harus diberikan secara khusus pada yang mulai menginjak 40 tahun ke atas? Li'annahu balagha nihaya quwwatil badaniyah wal aqliyah fala budda ayudhira minhu. Alasan para ulama, karena di usia tersebut sudah mulai melemah kekuatannya,
melemah perkembangan akalnya, maka mau tidak mau harus menunjukkan, memprioritaskan amalan-amalan khusus supaya tidak terjebak dalam kesibukannya terhadap dunia. Dan amalan itu yang pertama memperbanyak syukur kepada Allah, yang kedua memperbanyak amal soleh, yang ketiga memperbanyak doa, dan memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya itu Pak, yang harus kita prioritaskan. Ini nyambung materi yang kemarin belum selesai. Perbanyak syukur kita kepada Allah, perbanyak amal soleh, perbanyak doa untuk kebaikan generasinya, dan memperbanyak taubat, memperbarui taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah kemarin kita sudah menjabarkan, selain daripada alasan Quran tadi berdasarkan dalil nakli, ya, para profesor, para peneliti juga membahas tentang hal itu, ya. Dan apa yang ditemukan oleh para profesor tersebut, para ilmuwan tersebut, ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran tadi, ya. Salah satunya Profesor Sarah Jane, ya, yang mengatakan sejak kurang dari 10 tahun yang lalu kami meyakini bahwa pertumbuhan otak terhenti pada usia dini dari umur manusia. Artinya lebih cepat, ya, lebih cepat fungsi pertumbuhan otak tersebut berhenti daripada usianya. Dan dia melanjutkan tetapi percobaan atau dicoba scan resonansi magnetik, jadi diteliti menggunakan alat-alat yang memadai pada otak manusia, dan ternyata pertumbuhan otak itu berlanjut sepanjang usia 30 sampai usia 40 tahunan di usia manusia, dan Quran mengatakan itu, ya, dan Quran mengatakan itu. Saudara sekalian, dan ini temuannya, daerah yang paling penting pada tubuh manusia, pada diri manusia, dan paling besar pertumbuhannya adalah bagian ubun-ubun. Bagian ubun-ubun. Jenengan kalau gendong bayi yang baru lahir, atau tidak gendong tapi melihat yang biasanya dipupui apa ya Pak Jamal ya, ubun-ubun, bun-bunan, itu maksudnya dipupui apa biar apa ya? Biar adem. Apa Pak, apalagi itu dipupui pakai apa ya Pak? Zaman kuno itu daun ya. Sing dipupui ora ngerti. Ibu-ibu ada yang ngerti. Bayi kalau dipupui itu pakai apa itu bahannya? Godong jaran. Kayu yo katos, kayu. Godong kayu jaran ya. Apalagi itu? Kalau sekarang mungkin perkembangannya pakai bunga mawar, air bunga mawar gitu. Jadi para peneliti menyebutkan itu Pak.
Ini bagian yang paling penting dalam tubuh manusia. Karena di situ di daerah otak depan, dan dialah yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain. Ya. Maka kemudian kita sangat hati-hati, Pak, di situ. Sangat hati-hati supaya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di ayat tersebut Allah sudah menjelaskan pentingnya ubun-ubun bagi kehidupan manusia. Allah menjelaskan pentingnya ubun-ubun. Allah berfirman ketika membicarakan bagaimana perkataan Nabi Daud alaihissalam ketika bicara kepada kaumnya. Ini diabadikan dalam surat Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbakum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Perhatikan, Pak. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satu binatang melata pun, melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya, yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah nasiyah. Sesungguhnya Robku di atas jalan yang lurus. Di ayat yang lain kan ada nasiyatin kadibatin. Maka itulah di antara bagian tubuh manusia yang perkembangannya paling cepat, yaitu nasiyah. Nasiyah itu apa? Nabi SAW mengucapkan dalam doa nasiyatin fi yadik. Itu adalah doa pagi dan petang. Ya, ada dalam susunan doa pagi dan petang, Nabi mengajarkan doa nasiyati fi yadik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, artinya bentuk. Ya, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala di situ kemudian betul-betul memegang ubun-ubun setiap hambanya, dan disitulah Allah menentukan bagaimana kehidupan kita sebagai hamba. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya kepada setiap orang yang meragukan dengan kebenaran Islam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui arti penting daripada ubun-ubun? Karena ketika para profesor baru menemukan hal itu, saat dicocokkan dengan Al-Quran, ternyata Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskan tentang itu. Maka ini ada kaitannya dengan wasaya Quran atau wasiat Quran terhadap manusia. Wasiat Quran terhadap manusia. Dan khususnya karena pembahasan ini adalah wasaya Qur'aniyah liman balagha arba'ina sana, wasiat khusus Al-Quran bagi mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Perhatikan firman Allah di ayat yang awal tadi kita baca dalam surat Al-Ahqaf 15, hatta idza balagha
asuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Hingga apabila telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, lalu ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat. Nah, termasuk syukur kemerdekaan kita ini yang tadi baru diperingati bagi yang memperingati, karena ada yang tidak memperingati. Ada yang upacara, ada yang tidak upacara, ya. Nggak tahu ini Pak Dayat ikut upacara, ikut melihat upacara, ya. Kalau saya ikut upacara, tapi di paling belakang, karena ngadem di bawah pohon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ungkapan dari Pak Tafsir, Ketua PWM, secara de jure, secara undang-undang kita ini memang sudah merdeka, tapi de facto, faktanya kita belum merdeka. Itu ungkapan Pak Tafsir, ya. Belum merdeka dari apa? Ya banyak hal yang bisa kita rasakan, dari pendidikan, dari ekonomi, dari kehidupan yang lain, sisi yang lain, kita belum merdeka. Tapi apakah terus kita tidak bersyukur? Tetap harus bersyukur, karena itu perintah Quran. Ya, setidaknya kita sholat masih bisa nyaman, tidak ada yang melarang, kan begitu Pak? Ya. Kemudian hal lain, kegiatan keagamaan juga tidak dibatasi. Maka tetap kita harus bersyukur sambil terus belajar memperbaiki syukur, ya. Nah, sekarang yang sudah pada ikut ngaji itu, alhamdulillah tidak ikut-ikutan kegiatan perayaan yang ada biduannya itu, yang ada dangdutnya, yang ada maksiatnya, yang ada LGBT-nya. Ya, LGBT itu diantaranya laki-laki main bola pakai daster, main poli pakai daster, laki-laki di make up. Nah, itu termasuk kegiatan HUT RI yang secara tidak langsung mendukung LGBT. Ya, alhamdulillah yang sudah pada ngaji, mereka jadi panitia. Ya, mereka yang berani menolak kegiatan semacam itu, ya. Jadi kita tetap harus bersyukur. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana keterangan para ahli tafsir. Para ahli tafsir, tafsir Al-Quran, mengatakan usia 40 tahun merupakan usia di mana manusia mencapai puncak kehidupannya, baik fisiknya, intelektualnya, emosinya, karyanya maupun spiritualnya. Maka kita lihat orang-orang yang rajin sholat jamaah ke masjid, itu orang-orang yang ayem, tenang gitu, ya. Karena sudah di puncak itu Pak, udah saya mau apa lagi, ya. Kalau tidak untuk ibadah, ya. Karena syukur sendiri itu ibadah, sebab itu diperintah oleh Allah. Tadi kan ada 4 Pak wasiat Quran itu. 1, bersyukur kepada Allah. 2, berdoa untuk kebaikan keturunannya nanti. Yang ketiga, memperbanyak amal solehnya. Yang keempat, selalu memperbarui taubat. 4 itu, ya. Maka di usia-usia itu, ketika orang sudah mulai fokus dengan urusan akhirat, hidupnya tenang. Betul-betul mencapai puncak kematangan, ya, seorang muslim. Bapak Ibu, dan dikatakan oleh para ahli tafsir tersebut bahwa usia ini benar-benar meninggalkan usia mudanya, beralih menapaki usia dewasa, ya.
maka yang dialami sifatnya menjadi stabil, mapan secara mental misalnya, kokoh, tidak mudah terpengaruh ya oleh kanan maupun kiri, dan perilakunya menjadi tolak ukur, ya, perilakunya menjadi tolak ukur. Coba panjenengan lihat itu, ya, ketika orang disebut Gus itu mungkin masih setengah labil, Pak. Tapi kalau sudah di atasnya Gus, Kiai misalnya, ya, semakin sepuh itu semakin betul-betul khusyuk, semakin tenang. Kenapa? Karena sudah tidak lagi sibuk dengan urusan dunia, Pak. Ya. Sehingga apa? Yang dia dapatkan adalah ketenangannya. Maka Bapak Ibu, indikator tadi yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf tadi, di usia itu mesti banyak bersyukur kepada Allah. Mesti banyak bersyukur. Jangan banyak mengeluh, nanti sakit. Jangan banyak mengeluh, nanti budrek, darah tinggi. Jangan banyak mengeluh, nanti beban hidupnya tambah berat. Tapi banyaklah bersyukur. Di antaranya bersyukur usianya sampai di situ. Di antaranya bersyukur semakin ya berkurang apa bertambah, Pak? Semakin berkurang usianya, semakin khusyuk dalam ibadahnya. Itu, Pak, yang harus banyak bersyukur. Punya anak manutan, punya istri taat, punya cucu alim, itu masya Allah, Pak. Apalagi yang dicari, nasi sepiring juga, ya, wis ora doyan itu. Betul ya, Pak, kalau sudah makin tua itu makan nggak banyak ya, Pak ya. Betul ya. Tapi nek tempe gorengan loro sik nyandak. Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti dihabisin aja. Kemudian tahu ya. Beramal soleh. Saya itu termasuk orang yang memperhatikan beberapa jamaah kita, ya. Apakah itu sholat maghrib, apa sholat isya, apa sholat duhur, apa sholat asar. Kalau pas qadarullah saya kesini, ada yang setiap ke masjid, Pak, pasti memasukkan infak ke kota. Jadi tidak hanya menunggu hari Jumat, pokoknya masuk masjid dia pasti menyisihkan rizkinya untuk menitipkan sedekahnya, infaknya di kotak masjid. Tidak perlu melihat berapa besarannya, berapa banyaknya, tapi bisa perhatikan orang ini orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah, dan tidak hanya di masjid sini, Pak. Saya kalau kuliah subuh setiap Kamis di Masjid At-Taqwa, itu ketemu dengan orang-orang model begitu, yang usianya sudah sepuh, tapi dari rumah tuh sengaja bawa duit untuk dimasukkan ke kotak masjid. Itu bagian memperbanyak syukur, itu bagian dari memperbanyak amal. Ya. Kalau tobat ya harus dong, harus pasti ya. Kemudian berserah diri kepada Allah. Maka Bapak Ibu, ya, bersyukur di sini, bersyukur karena tadi beberapa karunia yang Allah berikan, bersyukur atas nikmat hidup, bersyukur sesuai dengan hakikat, ya. Karena semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya bertobat disertai kesadaran ya dari hati yang membolak-balikkan hati kita ini Allah. Ada loh makin tua. Nah kemarin Pak, saya ketemu seorang polisi yang dinas di Polres Kabupaten. Ya pengajian malam Senin. Dia cerita, Ustadz saya baru jadi mediator. Ada kasus apa? Perselingkuhan. Lah kok sampai ada kasus? Ya karena ketika cekcok main pukul.
Lah yang selingkuh itu umur berapa? Itu yang bikin saya shock, Pak. Sing lanang 65, sing wadok 60. Dua-duanya sama-sama punya pasangan. Selingkuhnya sering ketemu di warung. Sama-sama sudah punya cucu. Lah itu karena nggak pernah ngaji. Sobone warung. Jadi akhirnya salah satu pihak karena ketahuan marah main pukul. Lah setelah pukul itu kemudian biasa kan, kayak kejadian yang saya ceritakan sebelumnya, ada anak rame di masjid menuntut sekian-sekian kan gitu. Nah, ini juga menuntut karena dipukul. Ya, menuntut berapa? 5 JT. Karena ditempeleng itu si ibunya perempuan itu. Ya, setelah nego-nego ya dimediasi polisi keluar 2,5 juta, separuhnya. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak sadar, tidak pandai bersyukur, tidak mau berbanyak taubat, ya terjadinya seperti itu. Udah bau tanah tapi apa yang dicari sih, Pak? Itu kejadian betul itu. Ya kalau wilayahnya kabupaten, kecamatannya Kedung Muni lah begitu kira-kira. Ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah katakan, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam tempo yang cukup untuk berpikir? Nah, ini kan berarti ketika Allah memanjangkan umur manusia supaya manusia menggunakan untuk berpikir, supaya cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Nah, pemberi peringatan itu yang menyampaikan mauidhah. Ayat-ayat ini termasuk peringatan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita peringatan. Apa yang tadi saya ceritakan, adanya perselingkuhan kakek sama nenek itu peringatan buat ngaca. Ya, kita yang dipanjangkan umurnya itu artinya dikasih kesempatan Allah untuk menggunakan pikirannya, ya, supaya mau berpikir dan berpikir yang positif. Bahwa ketika Allah memberikan panjang umur kepada kita itu tujuannya supaya apa? Ada banyak kesempatan taubat yang kita gunakan. Maka perhatikan kata Ibnu Abbas, kemudian Hasan Al-Basri, Al-Kalbi, Wahab bin Munabbih dan Masruq mengatakan bahwa umur panjang yang diberikan oleh Allah dalam tenggang waktu itu maksudnya untuk berpikir, ya, supaya apa? Supaya manusia itu tidak tergelincir, ya. Jadi segala sesuatunya itu diawali dari berpikir. Tidak tindakan dulu, tapi berpikir. Beda dengan anak muda. Kalau anak muda yang penting bertindak, mikir nanti, itu kata Rhoma Irama. Ya, dalam syair lagu Darah Muda kan begitu. Tapi kalau orang tua kan tidak seperti itu, Pak. Ya. Kalau orang tua dia mikir dulu, ya, baru kemudian berbuat. Sudah geluduk-geluduk ya, Pak. Sudah geluduk-geluduk ini, Pak. Oh, dafa ya. Oh iya ya sudah. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah, Pak. Hari tafsirnya cukup luas ya pembahasan ini. Cukup ya Mas Dafa ya? Ya sudah. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan untuk istiqomah menghadiri majelis ilmu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.